Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sudah batu-batu ini. Enggak, tapi itu menurut Kiai, menurut ulama itu kalau ada sedikit gangguan apapun istilahnya dalam Ramadan itu tanda-tanda keberkahannya banyak karena itu dikasih keluar katanya. Mudah-mudahan. Soalnya subuh ini kita sudah lewati malam malam nuzul Quran. Ya, apa namanya? Likur pertama, likur kedua. Magfirah. Likur ketiga. Jadi kita ini akan masuk likur ketiga. Apalagi namanya Idku minan nar. Idku minan nar, betul. Jadi kalau kita akan berada pada posisi idku minan nar. Mudah-mudahan saja subuh ini kita berada pada posisi itu dan rahmat insya Allah kita sudah raih semua. Maghfirah kita sudah berada pada posisi itu. Insya Allah idku minan nar kita akan keluar dengan yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan dari api neraka. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang bertakwa. Jadi begini Pak Kiai, ada yang titipkan ini amanah lewat saya. Biasanya kan kita bisa syukur Kak. Alhamdulillah. Banyak rezeki. Datang dibilang, saya bersyukur. Anakku lulus di PNS. Satu datang, anakku lulus di macam-macam. Anakku sudah sarjana nih, sudah. Di dalam sebutan-sebutan ini biasa juga di masyarakat. Ini tolong dipertajam sedikit pemahamannya ini. Apakah dia itu pemaknaannya ataukah bahasanya, istilahnya ataukah definisinya ataukah perlakuannya. Yang penting Pak Kiai tolong memberikan sedikit pencerahan lebih lagi. Biasanya ada orang bersyukur, baca-baca sih. Mandres tahu ya. Kok mosonggi kabeng toh kan mau basa-basa. Tetapi di dalam sini biasa juga ada orang menyampaikan bahwa selain dari itu ada yang perlu dalam perlakuan syukuran itu biasa bilang apa? Syukur kok. Tapi bilang kenapa hanya sujud syukur? Lebih baik kita sujud di waktu sembahyang. Jadi memang apakah beda sujud itu yang kita pakaikan saja pada sujud sembahyang saja? Ataukah bagus juga kita baca sujud syukur? Ataukah adakah sujud lain lagi yang menurut yang difahami supaya ini kita kalau di kampung kan kita syukur alhamdulillah. Kita syukur. Jarang sujud syukur tapi baca-baca ini. Kata rasa syukur katanya. Jadi bagaimana itu menurut Pak Kiai penjelasannya? Ada syukur, ada syukuran, ada sujud syukur. Bagaimana itu? Jadi Pak Imam kan biasa nonton pemain bola. Habis nonton main bola, seorang yang langsung mencetak gol langsung sujud. Jadi seperti orang yang menang kena rasa gembira. Bahasanya orang bilang rasa kena gembiranya dia bisa memasukkan. Langsung orang bilang gol dia sujud. Itu namanya itu apa? Karena sujud syukur itu. Itu karena sujud syukur. Dan memang ada dalam kehidupan kita ini sering dilakukan itu yang namanya sujud syukur. Itu tujuannya pertama adalah sujud yang dilakukan tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Ini sujud syukur ini. Sama dengan tadi, ada anaknya lulus, dia berikan, ada pengumuman, anaknya lulus pegawai, langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Jadi kalau sujud syukur itu berarti kita sujud syukur tadi ini tidak pakai wudu, tidak. Ada yang tidak pakai wudu, ada yang pakai wudu. Begitu kan? Karena ada orang mengatakan ini kan bukan salat, makanya tidak perlu dia berwudu.
Oh. Tapi ada orang mengatakan ini juga karena kita melakukan sucian, jadi itu juga kita berwudu. Nah, makanya ini kita lihat kondisinya. Kalau orang yang memasukkan gol ke bawang itu, tidak mungkin dia kasih tahu wasit. Tunggu dulu wasit, saya mau berwudu dulu. Saya mau sujud syukur. Maka itu spontanitas. Nah, itu sampai dia tidak. Jadi sujud syukur itu, merasa gembira dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Atas ikhtiar itu, maka dia spontanitas sujudnya. Oh, jadi rata-rata sujud syukur itu adalah spontanitas daripada siapa yang merasakan nikmat daripada apa yang dia raih atau dilakukan. Oh iya. Dia tidak perlu berwudu. Ada lagi Pak. Itu tadi syukur. Tidak ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Dan itu boleh dia lakukan. Jadi spontanitas seperti tadi tidak berwudu. Tapi kalau kita melakukan kenikmatan, kita memang berwudu dulu supaya kita syukur betul dengan khusyuk dan seterusnya. Oh iya. Nah, terus selain mendapatkan kenikmatan dia syukur, itu juga kalau dia selamat dari satu gangguan atau dari musibah dan bahaya. Oh, dia selamat dari cobaan. Maka dia juga langsung sujud. Seperti ada orang yang diburu anjing, setengah mati dia lari, ternyata jauh dia sudah pulang itu anjing. Langsung dia syukur, alhamdulillah saya tidak digigit anjing. Nah, itu spontanitas juga, karena dia terhindar dari bahaya, terhindar dari musibah. Jadi kalau orang yang juga di rumah sakit, dia langsung dibilang dokter, alhamdulillah sudah sembuh, langsung disujud. Termasuk bisa. Jadi simpulannya bahwa kita sujud syukur itu dua intinya, mendapatkan kenikmatan dan selamat dari gangguan atau bahaya dan musibah. Kita lakukan kita lolos syukur dari satu ujian atau musibah yang kita dapat, dan sujud itu kita lakukan secara spontanitas. Dengan sekarang, tidak berwudu. Sekarang ada yang memang kita hajatkan. Seperti ada sekolah kita bangun, sudah mendapat restu dari pemerintah, bahkan sudah keluar SK peresmiannya. Boleh kita tujuannya. Mari kita sujud syukur. Nah, caranya itu tentu bagus kalau berwudu. Karena memang sudah kita rencanakan yang matang. Kemudian kita berdiri menghadap ke kiblat, kemudian niat sujud syukur, kemudian takbiratul ihram, sujud satu kali, kemudian duduk untuk mengucapkan salam. Jadi itu caranya. Jadi ini kalau perencanaan kita ada rencana, ada rencana sudah terpenuhi. Kita rencanakan, kita mau sujud syukur dengan peresmian sekolah kita, dengan peresmian ruko apa dan seterusnya. Berarti apakah ini tidak termasuk kita baca-baca selama? Itu ada juga bahwa setelah itu dia lakukan baca-baca doa syukuran. Itu yang doa syukuran. Doa syukuran karena sudah berhasil apa yang dia lakukan. Jadi tapi dia masih berada ini dua kondisi ini tadi, spontanitas dan itu masih berada pada posisi sujud syukur. Sujud syukur. Jadi sujud syukur bisa kita ada wudu. Ada wudu bisa tanpa dengan wudu. Tidak pakai wudu. Kalau spontan tidak pakai wudu. Kalau direncanakan harus kita berwudu. Sebaiknya kita pakai wudu. Oh iya. Itu pertama. Yang kedua, apa bacaannya kita kalau sujud? Ada yang mengatakan bahwa baca saja itu doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu bisa kita ucapkan pada saat kita sujud syukur. Tapi kan ada dalam niat kita. Kenapa kita syukur? Karena rezeki sekolah. Itu langsung ketahuan dia syukur. Karena saya sukses. Karena saya bisa kasih gol tadi. Berhasil. Alhamdulillah saya bisa kasih masuk itu di gawang. Iya. Alhamdulillah saya smash masuk. Alhamdulillah. Itu baru sujud syukur. Itu apa sujud apa? Ada sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud apa itu? Kalau sujud sahwi itu yang terkait dengan salat. Sujud sahwi sujud yang terkait dengan salat. Karena kita dianjurkan sujud sahwi itu kalau umpamanya kita dalam salat kita ragu-ragu.
oh apa ini sudah 3 rakaat, ataukah apa baru ini 2? 4 rakaat, baru 2, wah ragu, kita sudah lupa. Nah, makanya nanti ditutup dengan sujud sahwi, namanya sujud lupa. Sujud karena kelupaan. Nah, karena kelupaan, karena keraguan. Keraguan. Nah, karena ragu. Cuman kalau umpamanya kita salat ini 3 apa 4. Nah, itu langsung kita sampulnya sedikit, jangan bilang 4 supaya cepat selesai. Harus kita mengatakan 3. Tambah 1 tambah lagi. Biar dia 4 tapi kali ke 1 itu ragu. Nanti berarti nanti jadi 5 tidak apa-apa. Ya. Nah, itulah sehingga keraguan itu nanti kita akan melaksanakan sujud sahwi. Nah, apa dasarnya? Ya. Itu dari Abu Sa'id Al-Khudri dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam salasa arba'a falyasri asak." Jadi digambarkan bahwa kalau ada orang yang salat, kemudian dia salat dia ragu, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil 3 rakaat. Malah selesai itu tambah. Kalau ternyata dia sudah sampai dengan 5 rakaat, maka nanti harus melaksanakan sujud sajadaini, yaitu yasjudu sajadaini, sujud 2 rakaat. 2 kali. 2 kali. Jadi hanya ada yang mengatakan kapan sujudnya, apa sesudah salam atau sebelum salam. Iya. Nah, kalau yang saya lakukan dan memang mayoritas itu mengatakan karena ini masih bagian dari salat, maka sebelum salam. Iya. Jadi sesudah membaca tasyahud, sudah sampai kepada innahu hamidum majid, atau ada yang baca doa panjang lagi ya. Seterusnya, kalau sudah selesai itu maka langsung sujud. Jadi sujud sahwi itu berada pada posisi salat wajib. Dan dilaksanakan akhir rakaat. Akhir rakaat dan dilakukan sebelum salam. Ada itu yang mayoritas. Ada juga yang mengatakan itu sesudah salam. Tapi sekali lagi yang mayoritas yang abdal itu sebelum salam. Karena dia adalah rangkaian daripada salat tadi, keraguan dari salat tadi. Ada yang ketinggalan. Iya. Oleh karena itu biasa kita lihat, kenapa dia sembahyang ini? Kenapa dia tambah itu? Padahal dia yang ragu dalam hal itu. Nah, yang biasa persoalan kalau berjamaah, tidak ada makmum yang tahu, tidak ada yang menegur bahwa sudah salah ini, tapi imam sendiri yang sadar. Itu imam sendiri sadar. Nah, tapi sujud sahwi imam, maka makmum juga harus ikut sujud. Iya. Karena imaman. Tapi kalau memang makmum itu yakin bahwa sudah tidak salah, biar dia langsung mumpasil. Jadi karena imamnya sendirian ragu, maka dia lakukan sujud. Iya. Itu namanya sujud sahwi. Sujud karena lupa. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu subhanaman la yanamu wa la yasu. Ya. Jadi yang kita baca pada saat sujud itu subhanaman la yanamu, sesungguhnya yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sehingga jadi kita baca. Kalau begitu sujud syukur berarti kita mendapatkan sesuatu kemuliaan atau keterhindar dari musibah, dilakukan dengan spontan atau direncana. Kalau spontan tidak usah ada wudunya, kalau ada rencana sangat diharapkan ada air wudunya. Yang satu lagi sujud apa namanya? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya pada salat wajib. Tak ragu. Kalau dia ragu sudah 3 atau keempat, sudah 1 atau kedua, maka dia harus itu. Tapi sebelum sujud sahwi, dalam rakaat keraguan itu diambil yang terendah ya. Yang terendah. Kalau umpama dia sholat maghrib dianggap apa sudah 3 atau 2, dia tambah. Kalau dia katakan baru 1 rakaat. Begitu juga dengan asar. Iya. Jadi itu sudah 2 sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, itu apalagi satu itu. Itu kalau yang namanya ada sujud tilawah. Iya. Imam belum apa dia sujud dulu, dia sujud ke bawah. Dia bangun dia baca lagi ayat. Iya. Itu sujud tilawah. Itu sujud apa namanya? Nah, sujud tilawah itu kan dari singkatannya itu artinya sujud bacaan. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu karena sujud bacaan. Apa yang dibaca? Ada ayat kan? Nah, makanya
kita melaksanakan sujud tilawah pada saat membaca ayat-ayat sujud. Dan di dalam Al-Quran itu ada 15 surah, 15 ayat yang tercantum di dalamnya ada sujud tilawah. Jadi tidak semua ayat itu kita sujud. Tidak semua, ada 15 ayat dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat khusus yang kalau kita baca kita dianjurkan untuk sujud. Sujud dulu, baru sujud. kita bangun baca lagi, lanjut lagi. Iya kan, tapi sujud syukur itu kan, sujud tilawah itu kan ada dilakukan pada saat salat, ada juga yang dilakukan pada saat di luar salat. Yang penting membaca ayat-ayat sajadah itu. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat yang menurut Pak Kiai itu ada 16 ayat itu. Kalau di dalam di dalam salat kita sujud dulu, kita bangun lagi, lanjut bacanya. Tetapi kalau kita di luar salat kita juga tetap baca itu, baru lanjut baca Al-Quran itu. Iya. Jadi contoh yang ditetapkan Nabi kan itu salah satu yang dikatakan bahwa Nabi itu kalau subuh Jumat itu sering-sering mengambil ayat alif lam mim sajadah. Jadi kalau Nabi yang sering dia lakukan pada subuh hari itu salat namanya sujud tilawah. Pada hari Jumat, subuh Jumat. Dia sujud tilawah. Jadi dia baca ayat-ayat yang berhubungan dengan hubungan dengan sujud tilawah itu. Makanya kalau nanti sudah sampai kepada innama yu'minuna makanya kalau sudah dia baca itu maka dia langsung sujud. Tidak pakai ruku. Ya. Kemudian setelah itu banyak porsi bacaan sesuai dengan ayat sajadah. Ada yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi harakahu wa sakkasamha wa basarahu li'aulihi wa quwwati dan seterusnya. Itu bacaan sujud. Ada juga yang mengatakan dibaca juga Allahumma ij'alni minas sajidin, takbir dan seterusnya. Persi bacaan dalam sujud. Nah, kalau dalam salat pada saat sudah membaca ayat sajadah sampai di pemberhentian tidak, maka dia sujud. Selesai sujud bantu kembali, lanjutkan bacaan, baru ruku. Sekarang mudah-mudahan saja ini saya mewakili Pak Imam umat kita. Sekarang begini, yang baca ayat ini kan rata-rata imam, dan dia paham posisi bacaan mana yang dia harus jeda untuk sujud itu. Kan gitu. Sekarang menjadi masalah. Makmuman kan dia tidak hafal itu, kan ada seperti penjelasannya Pak Kiai tadi. Ada ayat yang kalau dibaca ini insya Allah sujudnya baca ini. Umpama. Jadi kalau umpamanya saya ini tidak hafal itu Pak, tapi kalau penghafal itu dibaca di sujud, saya baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu saja saya baca. Apakah bagaimana itu? Sedangkan kan di dalam penjelasan Pak Kiai tadi setiap ayat dalam saja bacaan sujudnya itu ada masing-masing bacaannya. Bagaimana ini yang seperti ini umat? Makanya Nabi tidak mewajibkan itu bacaan-bacaan dalam sujud itu bahwa harus baca ini. Karena apa yang dibaca orang yang penting pada saat membaca ya Quran maka dia sujud, bacalah apa yang dibaca. Makanya baca subhanallah, bertasbih dan seterusnya. Jadi yang kalau ini kiai, ulama, ustaz ini yang baca ayat apa namanya? Ayat sajadah. Berarti dia sudah tahu ayat ini dia baca, berarti tasbihnya dia pada saat itu harus ini. Tapi seperti saya ini makmum, saya subhanallah baca saja apa ya. Iya. Kemudian itu memang Kemudian itu nanti karena saya pulang makan subuh, makan sahur saya. Berarti harus saya pulang. Kemudiannya nanti saya tambah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.